Pernahkah kalian mengamati jam bandul yang bandulnya bergerak dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya? Atau pernahkah kalian memperhatikan senar gitar yang sedang dipetik? Dan yang terakhir, pernahkah kalian melempar batu ke permukaan air yang tenang? Peristiwa-peristiwa tersebut termasuk ke dalam contoh penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi apakah kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut itu termasuk ke penerapan fisika apa sih? Ayo simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, hai semua, perkenalkan nama saya Tijani Zahira Winanta. Apa kabar teman-teman semua? Jadi hari ini kita akan membahas tentang getaran dan gelombang. Tetapi sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Teman-teman masih ingat kan peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan di awal video tadi? Ketiga peristiwa tersebut merupakan contoh penerapan dari getaran dan gelombang. Teman-teman pernah dengar nggak sih tentang getaran dan gelombang? Apa sih getaran dan gelombang itu? Sebelum lebih dalam membahas materi yang akan kita pelajari, kita harus paham dulu definisi dari getaran dan gelombang. Getaran. Getaran merupakan gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Satu getaran berarti bergerak dari titik awal melalui titik setimbang dan kembali ke titik awal lagi. Misalnya pada bandul yang bergerak dari titik A, lalu ke titik B, kemudian ke titik C, kembali ke titik B, dan kembali lagi ke titik A. Satu getaran berarti gerakan dari A ke B, ke C, ke B, dan ke A lagi. Jenis getaran. Getaran terdiri dari dua jenis, yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Yang pertama, getaran bebas. Getaran bebas terjadi jika suatu sistem berosilasi karena terdapat gaya yang bekerja dalam sistem itu sendiri, ataupun jika terdapat gaya luas yang bekerja pada sistem tersebut. Suatu sistem yang bergetar bebas akan bergerak pada satu atau lebih frekuensi natural dan merupakan sifat pada sistem dinamika yang terbentuk oleh distribusi kekuatan dan masanya. Suatu sistem yang mempunyai massa dan sifat elastisitas akan mengalami getaran bebas apabila diberikan gaya awal pada sistem tersebut. Contoh dari getaran bebas yaitu sebuah bandul yang ditarik kemudian dilepas sehingga bandul tersebut melakukan getaran bebas dengan sendirinya dan perlahan-lahan juga akan berhenti dengan sendirinya. Yang kedua, getaran paksa. Getaran paksa adalah suatu getaran yang terjadi akibat adanya rangsangan dari luar. Apabila rangsangan ini berosilasi, maka sistem tersebut akan dipaksa bergetar pada frekuensi rangsangannya. Apabila frekuensi rangsangannya sama dengan salah satu dari frekuensi natural system, maka akan diperoleh suatu keadaan resonansi dan osilasi besar yang cukup berbahaya, dan mungkin mengakibatkan kerusakan pada beberapa objek, struktur besar seperti gedung ataupun jembatan, dan beberapa kejadian yang merupakan kejadian menakutkan yang dapat disebabkan oleh resonansi. Contoh dari getaran paksa adalah pada bencana alam gempa bumi. Ada beberapa besaran dalam getaran yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah jarak bandul pada suatu saat dengan titik setimbang, itu disebut dengan simpangan. Dan simpangan terjauh itu disebut dengan amplitudo yang dilambangkan dengan A. Selain itu, benda bergetar memerlukan waktu. Waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran disebut dengan periode yang dilambangkan dengan T. Sedangkan banyaknya getaran tiap waktu disebut dengan frekuensi yang dilambangkan dengan F. Berikut ini adalah rumus periode dan frekuensi. Rumus periode adalah T per N. T adalah waktu yang dinyatakan dalam satuan sekon, sedangkan N adalah banyaknya getaran. Lalu rumus frekuensi adalah N per T. N adalah banyak getaran dan T adalah waktu. Tetapi, jika sudah diketahui salah satu periode atau frekuensinya, bisa dicari dengan rumus T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. T yaitu periode yang dinyatakan dalam satuan sekon dan F frekuensi yang dinyatakan dalam satuan hertz. Contoh soal. Apabila sebuah benda bergetar sebanyak 600 getaran setiap 5 menit, maka periode dan frekuensi getarannya adalah diketahui N atau banyak getaran adalah sebanyak 600 getaran. T atau waktu adalah selama 5 menit atau 300 detik. Ditanya periode dan frekuensi. Jawab, 1 periode.
Rumus periode adalah T per N atau waktu dibagi dengan banyak getaran. Sama dengan 300 dibagi dengan 600. Jawabannya adalah 0,5 sekon. Yang kedua, frekuensi. Rumus frekuensi adalah N per T atau banyak getaran dibagi dengan waktu. Atau bisa juga dicari dengan 1 per periode karena periodenya sudah diketahui. Dengan rumus pertama yaitu 600 dibagi dengan 300. Jawabannya adalah 2 Hz. Dan dengan rumus kedua adalah 1 dibagi dengan 0,5. Jawabannya adalah 2 Hz. Gelombang. Gelombang adalah suatu getaran yang merambatkan energi dari satu titik ke titik lainnya. Getaran yang merambat ini menghantarkan energi dan bergerak dalam kecepatan tertentu, namun tidak menyeret materi atau media yang dilewati oleh gelombang tersebut. Suatu medium disebut linear jika gelombang yang berbeda di semua titik tertentu di medium bisa dijumlahkan. Suatu medium juga disebut terbatas jika terbatas, selain itu disebut tak terbatas. Lalu suatu medium disebut seragam jika ciri fisiknya tidak berubah pada titik yang berbeda. Dan suatu medium disebut isotropik jika ciri fisiknya sama pada arah yang berbeda. Setelah itu, mari kita lanjut membahas besaran-besaran yang ada di gelombang. Besaran yang ada di gelombang, yang pertama ada amplitudo gelombang, yang kedua ada periode gelombang, yang ketiga ada frekuensi gelombang, yang keempat ada panjang gelombang, dan yang kelima ada cepat rambat gelombang. Rumus frekuensi dan periode pada gelombang sama saja dengan getaran. Yang berbeda adalah di gelombang terdapat panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Panjang gelombang merupakan sebuah jarak selang satuan berulang dari sebuah pola gelombang. Pada umumnya memiliki denotasi huruf Yunani lambda. Sedangkan cepat rambat gelombang adalah panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Karena rumus periode dan frekuensi gelombang sama saja seperti pada getaran, maka langsung kita bahas rumus panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Berikut ini rumus panjang gelombang. Lambda sama dengan V per F. Lambda adalah panjang gelombang yang dinyatakan dalam satuan meter. V adalah cepat rambat gelombang yang dinyatakan dalam satuan meter per sekon. Dan F adalah frekuensi yang dinyatakan dalam satuan Hertz. Panjang gelombang juga dapat dicari dengan rumus lambda sama dengan V dikali dengan T. V adalah cepat rambat gelombang dan T adalah periode yang dinyatakan dalam satuan sekon. Selanjutnya adalah rumus cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda dikali F. V adalah cepat rambat gelombang yang dinyatakan dalam satuan meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang dan F adalah frekuensi. Atau bisa juga dengan rumus V sama dengan lambda per T. Lambda adalah panjang gelombang dan T adalah periode. Contoh soal, gelombang merambat pada tali dalam waktu 0,5 detik terjadi 3 bukit dan 3 lembah gelombang. Jika jarak antara dua puncak gelombang 40 cm, cepat rambat gelombang adalah diketahui N atau banyak gelombang ialah sebanyak 3 gelombang, T atau waktu selama 5 sekon, dan lambda atau panjang gelombangnya adalah 40 cm atau sama saja dengan 0,4 meter. Ditanya cepat rambat gelombang. Jawab. Yang pertama harus dicari adalah frekuensi atau periode karena rumus cepat rambat gelombang adalah panjang gelombang dikali dengan frekuensi atau panjang gelombang dibagi dengan periode. Kita akan menggunakan rumus lambda dikali dengan frekuensi. Frekuensi rumusnya adalah N dibagi dengan T yaitu 3 dibagi dengan 0,5. Hasilnya adalah 6 Hz. Lalu lanjut menghitung cepat rambat gelombang yakni V sama dengan lambda dikali dengan F. Maka 0,4 dikali dengan 6. Jadi cepat rambat gelombangnya adalah 2,4 meter per sekon. Sifat-sifat gelombang. Gelombang memiliki beberapa sifat-sifat, di antaranya adalah difraksi atau pelenturan, yang kedua ada refraksi atau pemantulan, yang ketiga pembiasan, dan yang keempat interferensi. Yang pertama difraksi atau pelenturan. Sifat difraksi atau pelenturan pada gelombang berupa pelenturan atau penyebaran membuat gelombang bisa terhantar meskipun terhalangi. Misalnya, kita masih bisa mendengar suara orang yang memanggil kita meskipun pintunya tertutup. Yang kedua, refleksi atau pemantulan. Sifat pemantulan pada gelombang yaitu dengan mengirim gelombang kembali setelah mengenai mediumnya. Contohnya adalah ketika kita berteriak di lereng bukit, maka suara kita akan dipantulkan kembali. Dan ada juga pemantulan gelombang air kolam oleh dinding kolam. Yang ketiga, pembiasan. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda.
Jika medium yang dilalui berbeda, maka indeks bias medium juga akan berbeda. Misalnya, suara dari daratan dibiaskan pada kedalaman air, dan juga cahaya yang dipancarkan ke langit akan dibiaskan. Dan yang keempat, interferensi. Interferensi atau penggabungan gelombang terjadi ketika dua gelombang koheren bertemu. Interferensi gelombang dapat dilihat dari riak air di permukaan. Ketika terdapat dua sumber gelombang di permukaan air, maka gelombang tersebut akan bertemu dan membentuk pola interferensi. Contohnya adalah musik. Musik terbentuk dari perpaduan beberapa gelombang suara yang saling berinterferensi. Klasifikasi gelombang. Gelombang dapat diklasifikasikan berdasarkan medium rambatannya, arah rambatannya, dan amplitudonya. Berdasarkan medium rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang butuh medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang untuk merambat. Jadi, jika tidak ada medium, maka gelombang mekanik tidak akan terjadi. Medium tersebut bisa berupa apa saja, seperti benda padat, cair, bahkan gas. Pada saat gelombang mekanik merambat, medium yang menjadi bidang perambatannya tidak akan bergerak atau ikut merambat. Contoh gelombang mekanik yaitu gelombang air dan gelombang tali. Contoh lain gelombang mekanik yaitu gelombang suara, di mana gelombang suara memerlukan medium untuk merambat. Gelombang suara merambat makin cepat di medium yang lebih padat. Hal ini dapat dibuktikan dengan kecepatan rambat suara pada benda padat paling cepat dibandingkan dengan rambatan suara di medium cair atau gas. Namun, kecepatan rambat suara di air masih lebih cepat dibandingkan di udara atau medium gas. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak butuh medium untuk merambat. Energi elektromagnetik merambat dalam bentuk gelombang dengan beberapa variabel yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dan energi yang dihasilkan, akan tetapi semakin tinggi frekuensinya. Contoh gelombang elektromagnetik adalah gelombang sinar matahari, di mana matahari dapat menghantarkan cahaya sampai ke bumi meskipun antara matahari dan bumi tidak ada medium apapun untuk menjalarkan gelombang. Contoh lainnya adalah gelombang radio yang digunakan untuk mengirimkan siaran langsung televisi. Gelombang ini digunakan oleh perusahaan televisi untuk mengirimkan gambar dan suara yang ditangkap kamera dan diubah ke bentuk gelombang radio dan dipancarkan ke televisi penerima, dan akhirnya dirubah kembali menjadi gambar dan suara di televisi. Gelombang juga dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan arah rambatannya, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Yang pertama, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya berhimpit atau sejajar dengan arah rambat gelombang. Pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang dinyatakan dalam satu rapatan dan satu regangan. Rapatan adalah daerah di sepanjang gelombang yang memiliki rapatan atau tekanan molekul yang lebih tinggi, sedangkan regangan adalah daerah di sepanjang gelombang yang memiliki rapatan atau tekanan molekul yang lebih rendah. Dan panjang satu gelombang yaitu jarak antara dua rapatan atau antara dua regangan yang saling berdekatan. Contoh gelombang longitudinal antara lain yang pertama ada gelombang bunyi. Gelombang bunyi mampu mengubah kerapatan udara dan menggetarkan gendang telinga, sehingga dapat menimbulkan bunyi yang didengar oleh gendang telinga. Yang kedua ada gelombang seismik. Gelombang seismik dikenal juga dengan sebutan gelombang gempa, merupakan jenis gelombang longitudinal sebab gelombang tersebut dapat mengubah kerapatan tanah. Dan yang ketiga ada gelombang pegas. Gelombang pegas dapat membentuk kerapatan saat ditekan dan dapat membentuk regangan saat dilepaskan. Yang kedua, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Pada gelombang transversal, sepanjang satu gelombang dinyatakan dalam satu bukit dan satu lembah. Puncak gelombang atau gunung adalah titik tertinggi dari gelombang. Dasar gelombang atau lembah adalah titik terendah dari suatu gelombang. Bukit gelombang adalah bagian gelombang yang menyerupai gunung, ditandai dengan puncak gelombang yang menghubungkan dua dasar atau lembah. Contoh gelombang transversal antara lain yang pertama ada gelombang cahaya. Gelombang cahaya memancarkan sinar searah dengan rambat gelombang. Yang kedua ada gelombang tali. Gelombang tali timbul saat salah satu ujung tali digerakkan ke atas dan ke bawah. Dan yang ketiga gelombang air. Gelombang air muncul saat air tenang dijatuhi sebuah batu, maka permukaan air akan membentuk bukit dan lembah yang biasa disebut dengan perut dan simpul. Kemudian berdasarkan amplitudonya, gelombang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama gelombang berjalan, dan yang kedua gelombang diam atau gelombang berdiri. Yang pertama adalah gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui oleh gelombang. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang, amplitudonya selalu sama besar. Contohnya adalah gelombang air, gelombang cahaya, dan gelombang bunyi.
Yang kedua adalah gelombang diam atau gelombang berdiri. Gelombang berdiri adalah gelombang yang bergetar seiring waktu, tetapi letak amplitudenya tidak bergerak melalui ruang. Amplitude puncak dari getaran gelombang pada titik manapun dalam ruang bersifat konstan terhadap waktu, dan titik-titik yang lain bergetar sesuai dengan fase. Untuk gelombang dengan amplitude yang sama, yang bergerak dengan arah berlawanan, rata-rata dari total perambatan energinya adalah 0. Contoh dari gelombang diam atau gelombang berdiri adalah gelombang pada senar gitar yang sedang dipetik. Pada saat kita menjatuhkan batu ke dalam kolam yang tenang, kita akan melihat riak merambat ke pinggir kolam kemudian kembali lagi. Hal ini menunjukkan adanya gejala A. Pembelokan gelombang, B. Pemantulan gelombang, C. Pembiasan gelombang, D. Perpaduan gelombang. Jawabannya adalah B. Pemantulan gelombang. Saat permukaan air kolam belum dilempari batu, maka permukaan air kolam akan datar. Saat batu dilemparkan, maka permukaan air kolam akan terganggu naik turun dan menjalar. Inilah yang kita kenal sebagai gelombang riak. Gelombang dapat memantul saat bertemu penghalang. Dalam kasus berbaliknya arah gelombang riak pada soal ini, penghalang gelombangnya adalah bagian pinggir kolam. Saat batu dilemparkan, gelombang riak muncul dan menjalar keluar. Saat gelombang sampai di pinggir kolam, maka gelombang akan dipantulkan kembali. Perhatikan gambar berikut. Sebuah gelombang bergetar 180 kali dalam 1 menit. Jika panjang gelombang 50 cm, tentukan A. Periode gelombang, B. Frekuensi gelombang, dan C. Cepat rambat gelombang. Diketahui T atau waktunya selama 1 menit atau 60 sekon. Banyak gelombangnya adalah 40 gelombang. Dan dalam soal diketahui panjang 1,5 gelombang adalah 30 meter. Maka panjang 1 gelombang adalah 30 dibagi dengan 1,5, yaitu 20 meter. Jawab, 1 periode. Rumus periode T per N atau waktu dibagi dengan banyaknya gelombang. Maka 60 dibagi dengan 40. Hasilnya adalah 1,5 sekon. Jadi periodenya 1,5 sekon. Yang kedua, frekuensi. Karena sudah diketahui periodenya, maka rumusnya menjadi 1 per T atau 1 dibagi dengan periode. Yaitu 1 dibagi dengan 1,5. Maka hasilnya adalah 0,667 Hz. Jadi frekuensinya adalah 0,667 Hz. Yang ketiga, cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda dibagi dengan periode. 20 dibagi dengan 1,5. Maka hasilnya adalah 13,3 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombangnya 13,3 meter per sekon. Aplikasi materi dalam teknologi. Teknologi yang pertama ada ultrasonografi atau yang dikenal dengan USG, yaitu teknik menampilkan gambar atau citra dari kondisi bagian dalam tubuh. Biasanya digunakan untuk memeriksa kehamilan hingga perkiraan tanggal kelahiran. Teknologi yang kedua adalah sonar. Sonar yaitu teknik yang menggunakan penjalaran bunyi dalam air untuk navigasi atau mendeteksi benda dalam air, seperti ikan dan karang, dan untuk mengukur kedalaman dasar lautan. Yang ketiga adalah terapi ultrasonik, yaitu terapi untuk memecah endapan batu pada penderita batu ginjal, membersihkan gigi, dan pengobatan penyakit katarak. Yang keempat yaitu pembersih ultrasonik, yaitu alat yang digunakan untuk membersihkan benda-benda tertentu seperti perhiasan, jam tangan, alat bedah, alat musik, alat laboratorium, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah untuk komunikasi, seperti gelombang operator dalam telepon genggam, televisi, dan radio. Tanpa kita sadari, banyak sekali contoh dari getaran dan gelombang di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena adanya fisika, kita dapat mengetahui dan menyadari hal-hal tersebut. Contoh-contoh tersebut juga sangat membantu kita dalam memahami materi getaran dan gelombang yang sedang kita pelajari. Ternyata, fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Lalu, sudah bisakah kalian menganalisis barang-barang dan teknologi apa saja di rumah kalian yang termasuk ke dalam contoh penerapan getaran dan gelombang? Terakhir, jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.